Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah karomah para kiai tanah Jawa. Siapa sajakah mereka? Serta seperti apa kelebihan yang mereka miliki? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Kiai Haji Dalhar Watucongol. Kiai Haji Dalhar ketika pengajian selalu ada satu orang yang berkuku panjang duduk di depan. Namun setiap kali pengajian selesai, orang ini selalu hilang entah kemana. Kemudian ada orang yang menanyakan kepada Mbah Dalhar. "Mbah, itu orang mana? Kok setiap saya mau salaman dia selalu sudah tidak ada?" Mbah Dalhar menjawab, "Dia itu orang sudah meninggal dunia." Jadi yang mengaji kepada Mbah Dalhar bukan hanya orang yang masih hidup. Suatu ketika, Jenderal pasukan TNI kebingungan dalam mengusir Belanda karena setiap strategi selalu gagal. Akhirnya meminta anak buahnya untuk memintakan doa kepada Kiai, dan kebetulan si anak buah ini meminta kepada Kiai Haji Dalhar. Kemudian Mbah Dalhar menyuruh supaya pasukan si Jenderal untuk menunggu di daerah Magelang Selatan di Jalan Magelang, Jogja. Dan alhasil, atas doa Kiai Haji Dalhar, selama 3 hari pasukan Belanda setiap memasak makanan, makanannya tidak bisa matang. Dan akhirnya pasukan Belanda pergi ke Jogja, dan di sana sudah dihadang pasukan tentara Indo hingga berhasil ditaklukkan. Suatu ketika, pemerintah Kabupaten Magelang kebingungan karena Gunung Merapi diprediksi akan meletus. Maka dipanggillah ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kawan-kawan untuk mengadakan doa bersama. Namun saat itu Kiai Haji Dalhar tidak diundang. Alhasil, Romo Agung Kiai Haji Siroj Payaman marah-marah kepada panitia. Tidak punya adab, Kiai Sepuh Dalhar tidak diundang. Ayo panggil sekarang. Akhirnya satu panitia sowan ke Watucongol naik mobil, sambil berkata dalam hati, sudah mengundang kiai-kiai besar malah disuruh ngundang kiai kampung. Sampai di Watucongol dan menyampaikan maksud, Mbah Dalhar enggan ikut naik mobil, dan beliau memilih untuk naik kereta api. Si panitia ini bergumam lagi dalam hati, dasar kiai kampung, kalau begini nanti jam berapa sampainya? Sesampainya di lokasi, si panitia bilang ke Mbah Siroj, Kiai Dalhar menginginkan naik kereta api, entah kapan beliau nyampe sini. Kiai Siroj menjawab, lah itu Mbah Dalhar sedang memimpin mujahadah. Mbah Mangli. Mbah Mangli dari Magelang dikenal sebagai sosok yang penuh karomah, yaitu keistimewaan spiritual dan kekuatan gaib yang membuat banyak orang kagum dan mencari berkah darinya. Mbah Mangli adalah seorang sesepuh yang tinggal di sebuah desa kecil di Magelang, yang sejak muda sudah dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Banyak jamaah berbondong-bondong untuk mendengarkan nasihat dan petuah beliau dengan penuh kehikmatan. Pengajian yang diasuh Mbah Mangli di masa lalu memang hampir tanpa sentuhan teknologi canggih seperti zaman sekarang. Jangankan peralatan perekam maupun dokumentasi foto, sekadar pengeras suara saja masih jarang dijumpai. Meski saat mengaji tanpa pengeras suara, akan tetapi seluruh jamaah pengajian Mbah Mangli yang berjumlah ribuan orang itu, baik di sebuah masjid maupun di lapangan terbuka selalu dapat mendengar tausiah Mbah Mangli dengan jelas dan terang, dan itulah salah satu karomah Mbah Mangli. Mbah Mangli juga dikaruniai karomah melipat bumi, yakni beliau bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam sekejap mata. Di sisi lain, Mbah Mangli dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan psikokinesis tinggi. Berdasar cerita yang beredar di kalangan masyarakat, Mbah Mangli juga bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan. Mbah Mangli bisa mengisi pengajian di Mangli, tapi pada saat bersamaan juga mengaji di Semarang, Wonosobo, Jakarta, dan bahkan kawasan Pulau Sumatera. Karomah lainnya, Mbah Mangli mengetahui permasalahan orang sebelum orang itu mengutarakannya. Memang, sebagai sosok ulama karismatik, Mbah Mangli kerap didatangi tamu dengan berbagai tujuan. Ada yang sekadar bersilaturahmi ngalap berkah,
dan ada pula yang bertujuan berkonsultasi. Mbah Mangli kerap kali mengetahui permasalahan seseorang, bahkan sebelum orang itu mengungkapkan permasalahannya itu. Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar, dan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, serta pendiri dan pemimpin pertama NU, organisasi Islam terbesar di dunia. Terdapat kesaksian dari Kiai Abu Bakar, salah seorang santri Kiai Hasyim Asy'ari, yang mana para santri pernah dibuat heran dengan karomah yang dimiliki beliau. Di depan Tebu Ireng pada masa penjajahan Belanda, ada rel kereta yang biasa dilalui kereta komersil Jombang-Kediri, Jombang-Surabaya, dan beberapa rute lainnya. Namun terkadang juga bisa dilalui oleh lori yang mengangkut tebu-tebu untuk digiling di pabrik cukir. Suatu saat lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling terguling, hingga tebu-tebu itu berhamburan. Santri yang mengetahui hal itu, mereka berhamburan mengambil tebu tersebut. Akibatnya, para mandor Belanda datang dan memukuli mereka. Berita itu sampai di telinga Kiai Hasyim dan sang Kiai marah besar. Kiai Hasyim mendatangi pabrik tersebut dan menuju mesin penggilingannya. Saat menggiling memang sangat sibuk sekali pabrik. Pabrik cukir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana, Kiai Hasyim tiba-tiba mengeluarkan kunyahan susur atau kinang dari mulutnya, lalu susur itu disumpelkan atau dimasukkan mesin penggilingnya. Wallahu-alam, mesin seketika berhenti dan padam. Saat itu Kiai Hasyim membiarkannya sampai 3 hari, dan pabrik tidak bisa beroperasi, hingga pabrik ini mengalami kerugian. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling pun menjadi kering. Teknisi yang ada pun tak mampu memperbaikinya, hingga akhirnya pihak pabrik sowan kepada Kiai Hasyim, dan meminta maaf. Sejak saat itu, pihak Belanda membiarkan para santri mengambil tebu secara gratis. Terlepas dari semua karomah di atas, Kiai Hasyim adalah manusia biasa, namun bedanya adalah tingkatan kedekatannya dengan Allah yang berbeda dengan kita. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, sebagai salah seorang tokoh dan pemimpin bangsa, beliau diyakini oleh banyak kalangan memiliki berbagai piranti lunak, yang dapat dijadikan salah satu alasan untuk mengkategorikannya ke dalam lingkungan para wali. Salah satunya adalah kemampuannya untuk meraga sukma, yakni sebuah kemampuan berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Beberapa orang mengaku pernah membuktikan ilmu raga sukma Gus Dur ini. Berbagai cerita menyebutkan, bahwa pada waktu yang sama banyak orang mengaku bertemu, dan bahkan bercengkrama dengan Gus Dur pada waktu yang sama. Salah satunya adalah cerita para banser yang sedang menjaga Gus Dur, ketika beliau terbaring sakit di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Pada sekitar tahun 1994, kala itu Gus Dur sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, yang pada masa itu dipimpin oleh adik kandungnya, Umar Wahid. Gus Dur sedang terbaring di kamar dengan dijaga oleh 2 orang banser, dan seorang banser tampaknya bertindak sebagai komandan. Bila malam hari, kedua banser ini berjaga bergiliran, salah satu tidur dan seorang lainnya terjaga. Hingga pada suatu ketika, seorang yang bertindak sebagai komandan berkata pada temannya, "Saya keluar sebentar, tolong jaga Pak Kiai dengan baik, sebab tidak lama lagi saya akan segera kembali." Setelah itu, sang komandan banser itu pun segera berlalu. "Siap," jawab sang banser dengan bersemangat. Sepeninggal temannya, dia pun segera masuk ke kamar perawatan, dan duduk di sebelah Gus Dur yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Tidak berapa lama, Gus Dur terbangun dari tidurnya, dan mengajaknya keluar mencari udara segar. Dengan tertatih-tatih, Gus Dur mengajaknya berziarah ke makam Habib Hussein Al-Haddad di dekat pintu pelabuhan Indonesia. Letak makam tersebut hanya berjarak sekitar 400 meter di seberang jalan raya pelabuhan di depan Rumah Sakit Koja. Sang banser pun dengan setia mengikuti Gus Dur yang berjalan tertatih-tatih. Seusai berziarah dan memanjatkan doa, sang banser pun mengiringkan Gus Dur untuk kembali ke kamarnya. Setelah Gus Dur kembali beristirahat dan tidur, dia pun keluar ruangan. Namun alangkah kagetnya ketika dia keluar ruangan. Dia mendapati temannya yang tadi keluar sedang menunggunya dengan muka masam, laksana komandan yang menunggu laporan kekalahan dari bawahannya. Dengan menghardik, sang banser yang berlaku sebagai komandan ini berkata, "Dari mana saja kamu? Disuruh jaga malah keluyuran seenaknya." Dengan gelagapan sang banser menjawab, "Siap Endan, dari mengantar Pak Kiai berziarah."
Jangan buat alasan yang aneh-aneh. Saya hanya pergi sebentar, lalu kembali. Dari tadi saya lihat Pak Kiai tidur di dalam, sementara kamu tidak ada. Mereka pun kemudian saling berdebat dan bersitegang tentang penglihatan dan pengalamannya masing-masing. Cerita ini adalah ceritanya nyata yang dialami oleh teman-teman Banser di Jakarta Utara, tutur Kiai Haji Miftahul Falah, salah seorang tokoh NU Jakarta Utara. Kiai Abbas Buntet. Pertempuran 10 November tidak bisa lepas dari kisah perjuangan para kiai dan santri. Di antara ulama yang berperan dalam pertempuran ini adalah Kiai Abbas Buntet. Menurut sejarah, kala itu Kiai Haji Hashim Asy'ari meminta para pasukan untuk menahan diri dari pertempuran sambil menunggu datang satria dari barat, yang dimaksud di sini adalah Kiai Abbas. Bahkan Bung Tomo yang sangat bersemangat untuk segera berperang, selalu ditahan-tahan oleh Kiai Haji Hashim hingga datang Kiai Abbas ke Surabaya. Singkat cerita, Kiai Abbas datang dari Cirebon bersama pasukan santrinya yang telah siap untuk bertempur melawan penjajah Inggris. Pada saat itu beliau berperang menggunakan bakiak, yang mana hal ini merupakan suatu hal yang tak lazim. Diceritakan oleh para santrinya, saat perang sedang berkecamuk Kiai Abbas berdoa kepada Allah, dan tiba-tiba dengan sendirinya sejumlah alu dan lesu milik masyarakat yang berukuran besar, berterbangan ke atas dan menimpa serta meluluhlantakan tentara sekutu. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, pesawat terbang pun dapat beliau jatuhkan hanya cukup dengan lemparan tasbih. Kemudian menurut informasi dari santrinya yang lain, bahwa saat pertempuran sedang mencapai titik klimaksnya Kiai Abbas dengan karomahnya bukan hanya berada di satu tempat, melainkan di dua tempat yang berbeda. Yaitu tepatnya di pusat kota dan di daerah pesisir pantai Surabaya. Dan di pantai itulah Kiai Abbas dengan hanya mengibaskan sorbannya ke atas langit, beliau dapat menghancurkan puluhan pesawat sekutu dengan sangat mudah. Mbah Hamid Pasuruan. Kisah ini dialami langsung oleh Kiai Haji Nur Halim, santri Kiai Haji Hamid Pasuruan. Sekitar 40 tahun yang lalu, saya diberi sarung ini oleh Mbah Hamid Pasuruan. Ketika itu saya masih mondok, dan menjadi santri beliau. Pada waktu itu saya sedang sakit, dan sowan untuk pamit mau pulang. Ringkas cerita, saya diizinkan, saya salaman sambil mencium tangan beliau. Saya melangkah keluar dari dalam kamar beliau. Namun baru sampai di depan pintu, beliau memanggil saya. Halim, sarung yang saya pakai ini saya berikan ke kamu, ini masih saya pakai sekali. Lantas beliau masuk ke kamar khusus untuk melepas sarung itu, dan beliau ganti dengan sarung yang lain. Setelah sarung itu saya terima, kemudian saya bawa ke kamar yang pada saat itu kamar saya ada di nomor 15. Terus terang saja sarung itu saya simpan dan sesekali saya pakai tapi sangat jarang sekali. Dan sampai saat ini sarung itu masih saya simpan, tapi sudah tidak bisa dipakai karena sudah banyak yang sobek di sana-sini karena termakan usia. Sekitar 2 bulan yang lalu saya mengalami sakit. Saya periksa ke dokter, dari hasil USG dan ronsen dinyatakan ada batu pada empedu saya, dan saya harus dioperasi. Semula saya takut dan tidak siap untuk operasi. Tapi akhirnya saya pasrah saja apa yang terbaik menurut dokter. Beberapa hari berikutnya saya mimpi didatangi putra beliau, Gus Idris. Dalam mimpi itu Gus Idris tanya, Halim kamu dulu kan pernah diberi sarung sama Kiai Hamid. Hanya itu yang Gus Idris tanyakan, lalu saya terbangun. Pagi hari saya ambil sarung itu, yang sudah lama sekali sudah tidak pernah terpikirkan, tapi masih saya simpan. Kemudian sarung itu selalu saya tempel di perut ketika saya tidur. Sekitar seminggu berikutnya, kira-kira jam 2:30 malam, seperti ada orang yang datang ke tempat saya, di mana pada malam itu saya selesai melaksanakan sholat. Orang itu memegang kepala saya dan bilang, kamu harus operasi sekarang. Anehnya, kepala saya terasa dingin. Pagi hari setelah sholat subuh, saya bilang pada istri kalau saya tidak jadi operasi. Istri saya tanya, loh, kenapa? Saya bilang, tadi malam saya sudah ada yang mengoperasi. Istri saya menjawab, sampean itu ketakutan, sampai-sampai terbawa mimpi. Pada hari itu juga sekitar jam 8 pagi, saya dapat telepon dari rumah sakit, dan disuruh datang untuk menemui dokter bedah. Dan saya berangkat sekitar jam 10. Setelah ketemu sama dokter bedah, setelah dicek dalam bukunya, dan dokter kemudian berkata, Bapak tidak jadi dioperasi, cukup saya beri obat selama seminggu, dan tolong jamu kunyit saja. Dan alhamdulillah,
Sampai saat ini saya sudah tidak ada keluhan sedikit pun. Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun adalah seorang ulama besar di Indonesia. Beliau lahir di Kota Rembang pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Namanya sudah terkenal ke mancanegara karena dia merupakan sosok ulama yang paling dihormati. Kiai Maimun juga dikenal memiliki banyak santri dan murid, salah satunya yang terkenal adalah Gus Baha. Mbah Maimun juga memiliki pesantren besar bernama Pondok Pesantren Al-Anwar, yang terletak di tanah kelahirannya. Sukar dipercaya, tapi benar adanya. Begitulah karomah Mbah Maimun saat menaiki mobil tanpa bakar. Diceritakan, Mbah Maimun kerap menaiki sebuah mobil tua yang mudah rusak. Bahkan, mobil tersebut selalu masuk bengkel. Oleh karena itu, jika melakukan perjalanan jauh, mobil harus dicek secara berkala. Saat di perjalanan dari kota Pasuruan, ada sebuah kejadian yang sukar dipercaya. Awalnya mobil diperiksakan di sebuah bengkel, untuk pengecekan kondisi mesin mobil. Seorang montir bengkel yang memeriksa kondisi mobil itu mengatakan, bahwa saluran selang mobil tersebut tidak tersambung. Anehnya, sang montir pun tak percaya, karena mobil itu masih bisa berjalan sampai bongkal tersebut. Kiai Hasan Genggong. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, sang pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong Keraksan Probolinggo, beliau dikenal sebagai ulama yang waro dan penuh karomah. Kisah-kisah hidupnya dipenuhi dengan ketulusan dan kasih sayang kepada sesamanya. Tak hanya dikenal sebagai waliullah biasa, Kiai Hasan juga disebut dengan wali min ahli dar, yaitu wali yang ketika disebut namanya maka dengan izin Allah ia akan hadir. Ada banyak karomah Kiai Hasan selama hidupnya, salah satunya yaitu menolong orang yang tenggelam di laut, sedangkan posisi beliau sedang mengajar di masjid. Saat itu adalah hari Jumat, tepat setelah sholat Jumat, Kiai Hasan mengajar ngaji di masjid. Kemudian di tengah-tengah menyampaikan pengajian, tiba-tiba beliau mengatakan innalillah, innalillah, sembari mengangkat tangannya ke atas, dan ternyata sarungnya basah. Spontan para hadirin terheran-heran, akan tetapi mereka tidak berani untuk bertanya langsung kepada Kiai Hasan. Kemudian di hari Jumat berikutnya, ada 5 orang tamu datang dari Pulau Bawean dengan pakaian yang lusuh, dan mereka mencari rumah Kiai Hasan Genggong. Salah seorang dari kelima orang tersebut bercerita jika mereka dari Pulau Bawean. Jumat yang lalu ia menaiki sebuah perahu. Dan di tengah laut ada ombak dan angin yang besar, sehingga perahunya tenggelam, dan ia tidak berdaya, karena perahu sudah tidak ada. Akhirnya datanglah orang tua yang berjalan di atas air sambil mengatakan innalillah, innalillah, sambil menolong dari tengah laut untuk dibawa ke pinggir. Sebelum ia pingsan, sempat bertanya kepada orang tua yang menolong, "Siapa kamu?" Lalu orang tua itu menjawab, "Aku adalah Kiai Hasan Genggong." Kemudian saya mencari di mana Genggong itu dan akhirnya saya menemukannya, jelasnya. Tak lama kemudian Kiai Hasan keluar dan sontak kelima orang itu mengatakan, "Nah, ini adalah orang yang menolong saya," ujarnya. Padahal Jumat lalu Kiai Hasan sedang mengaji, sementara tangannya ke atas sambil mengatakan innalillah, innalillah. Itulah salah satu karomah yang dimiliki oleh Kiai Hasan Genggong, dan masih banyak karomah-karomah lainnya yang belum disebutkan. Gus Mik. Sebagai seorang wali Allah, karomah yang dimiliki Gus Mik sangatlah banyak sekali yang pernah disaksikan. Salah satu bukti karomahnya, terjadi ketika beliau mampu berada di 2 tempat, dalam waktu yang bersamaan. Berikut ini adalah kisah karomah beliau yang mampu berada di 2 tempat sekaligus. Banyak cerita tentang karomah atau kemuliaan yang muncul di sekitar kehidupan Gus Mik, yang oleh orang awam dianggap aneh. Banyak pula yang bercerita, bahwa Gus Mik bisa hadir di 2 tempat. Salah satu contoh cerita yaitu, saat Kiai Mustain Romli, pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, meninggal dunia. Ketika itu, sang ayahanda Gus Mik, yaitu Kiai Ahmad Jazuli, beliau akan berangkat takziah ke Jombang. Gus Mik saat itu diajak ikut, tapi beliau menolak, dan memilih tinggal di rumah saja. Maka berangkatlah rombongan Kiai Ahmad Jazuli ke Jombang, tanpa Gus Mik kecil. Setibanya di rumah duka, betapa kagetnya beliau karena melihat Gus Mik sudah berada di sana. Maka bertanyalah beliau kepada kerabat Kiai Mustain,
Dan jawaban kerabat Kiai Mustain membuat Kiai Ahmad Jazuli tercengang. Gusmik sudah menemani Kiai Mustain sejak seminggu yang lalu, sebelum almarhum wafat. Tutur kerabat Kiai Mustain tersebut. Di riwayat yang lain juga menceritakan tentang karomah Gusmik yang mampu berada di dua tempat dalam waktu bersamaan. Suatu ketika, Gusmik ingin melaksanakan riyadoh. Beliau ingin fokus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta selama 3 bulan, dan tidak pernah keluar. Selama waktu tersebut, beliau hanya berada di dalam kamar salah satu seorang santrinya. Si santri ini kesehariannya bekerja mulai siang hingga malam. Seringkali pula santri ini bertemu dengan orang-orang dari Madura. Orang-orang tersebut mengungkapkan keinginannya agar dapat bertemu dengan Gusmik. Namun, si santri tersebut terus melarangnya. Hal ini bukannya tanpa sebab. Si santri menjelaskan bahwa selama 3 bulan terakhir ini, Gusmik tidak mau keluar kamar. Hal tersebut dilakukan karena beliau sedang menjalankan riyadoh. Betapa terkejutnya dan marahnya orang Madura tersebut. Sebab, mereka merasa dibohongi oleh si santri tersebut. Padahal, orang-orang Madura ini merasa bahwa beberapa hari ini Gusmik bersama mereka. Menurut kesaksian mereka, beberapa hari terakhir beliau sedang mengisi pengajian di Madura. Cerita unik yang lain terjadi ketika pada saat sholat jamaah Jumat, yang tiba-tiba Gusmik hilang saat itu. Orang-orang di sekitar beliau bingung dibuatnya. Mereka sudah berusaha mencari Gusmik ke sana kemari usai sholat Jumat, namun tetap tidak ketemu. Dengan tiba-tiba, Gusmik muncul dengan membawa seonggok kurma, yang ranting-rantingnya masih meneteskan getah segar. Dan mereka semua yakin bahwa Gusmik tadi pasti habis sholat Jumat di Mekah. Pada suatu saat, Gusmik juga terlihat lagi dikelilingi fakir miskin. Kemudian Gusmik memberikan uang kepada mereka semuanya. Anehnya, uang tersebut diberikan setelah beliau secepat kilat menggerakkan tangan kanannya ke udara, dan mendadak di tangan beliau sudah tergenggam uang segepok. Mbah Arwani Kudus. Kiai Haji Mansur bin Hadi Popongan Klaten, beliau adalah guru thorikohnya Mbah Arwani Amin Kudus. Saat Mbah Mansur dirawat di sebuah rumah sakit di kota Solo, Mbah Arwani menjenguk gurunya itu. Di sela-sela obrolan guru dan muridnya tersebut, tiba-tiba Mbah Mansur minta sesuatu kepada Mbah Arwani. "Arwani, saya ingin sekali makan kurma hijau, apa sampeyan bisa mencarikan untukku?" Dengan bergegas, Mbah Arwani pun menyanggupi permintaan gurunya itu. Dalam sekejap, setelah Mbah Arwani keluar dari kamar tempat gurunya dirawat, Mbah Arwani langsung tiba di kota Madinah Al-Munawwaroh. Setelah sampai di Madinah, Mbah Arwani pun langsung mencari kurma hijau di sebuah pasar kota Madinah. Sehabis membeli kurma hijau, Mbah Arwani tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW dan sholat di Masjid Nabawi. Namun, baru beberapa rakaat sholat selesai didirikan, Mbah Arwani melihat gurunya sudah berada di belakangnya. Betapa kaget Mbah Arwani karena sudah disusul oleh gurunya itu. Gurunya pun dawuh, "Selesai sholat langsung pulang ya." Mbah Arwani pun menjawab, "Gi Mbah Yai." Demikian kisah istimewa yang penuh hikmah ini. Menuju Madinah dalam sekejap, karomah Mbah Arwani dan Mbah Mansur bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua. Semoga apa yang ada dalam kisah tersebut bisa kita ambil hikmah dan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Amin. Kiai As'ad Syamsul Arifin. Karomah Kiai As'ad ungkap kedatangan Israel saat mengisi pengajian. Biografi singkat, dan kisah, dahsyatnya kala berteman dengan Kiai As'ad. Masyarakat Tapal Kuda, khususnya kota Tape, Bondowoso, mungkin mereka tak asing dengan keberadaan pesantren tua dan syarat akan nilai historis, yang bertajuk Pondok Pesantren Al-Usmani, yang berada di Bedian Bondowoso, Jawa Timur. Tak sedikit yang menyebutnya dengan pesantren Bedian saja, karena sebuah kebiasaan memang, sekelompok masyarakat menyebut sebuah pesantren dengan nama daerah di mana pesantren itu berdiri. Pesantren Sumber Uringin di Jember misalnya, pesantren Sukorejo di Situbondo, dan lain-lain. Nama Al-Usmani, sejatinya dinisbatkan kepada sang prakarsa pesantren 9 dekade silam. Adalah Kiai Usman, yang mampu menyulap hutan belantara menjadi wahana pendidikan, yang hingga hari ini tampak begitu gemilang. Tak mudah bagi Kiai yang menyandang nama asli Kiai Masudin itu menjadi sosok perubahan di tengah dusun Bedian, yang kala itu bak kaum jahiliyah di era Rasulillah.
Perlahan tapi pasti, tempat yang awalnya penuh carut-marut kelam, berkat tangan dingin beliau akhirnya bisa berevolusi menjadi ladang keilmuan, dan hingga hari ini mampu bertahan dengan baik dan mapan. Secara silsilah keturunan dari penggagasnya, bahwa suami Nyai Muawiyah itu, masih bermuara dari para masyayikh Pulau Gara Madura. Di pertengahan abad ke-18, sang kakek Kiai Marjani hijrah ke Pulau Jawa. Singkatnya, beliau, Kiai Marjani, berputra Kiai Jumadi, lalu Kiai Jumadi berputra 5 bersaudara, yang salah satunya adalah sang panutan pesantren Bedian hingga hari ini, yakni Kiai Usman. Nama besar Kiai Usman, tak hanya sebab jasanya yang mampu membawa perubahan bagi daerah Bedian dan sekitar. Padanya, juga masyhur dengan perangai yang santunan peduli terhadap sesama, memiliki pembendaharaan ilmu yang luas, dan figur yang banyak mengenal kiai-kiai besar di Nusantara. Tak sebatas mengenalnya, bahkan beberapa nama ulama kondang, tercatat sebagai teman dekat inovator pesantren Al-Usmani Bedian itu. Sebut saja, ulama karismatik dari Situbondo Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin salah satunya. Pengasuh pesantren yang kesohor itu dinilai dekat dengan Kiai Usman, hingga ajal menjemput beliau berdua. Bahwa konon, kedekatan keduanya sudah tampak semenjak masih nyantri di Sidogiri, dan di Banyuanyar Pamekasan Madura. Bukan cerita lama lagi, bagaimana kedekatan Kiai Usman dengan Kiai As'ad semasa hayat keduanya. Salah satu buktinya, saat Kiai As'ad mengisi ceramah di salah satu dusun di Bondowoso puluhan tahun silam. Beliau dengan jelas mewartakan ihwal kedekatannya dengan Kiai Usman di kala acara itu. Di tengah ceramahnya Kiai As'ad mengungkapkan, "Saya kalau ingin makan nasi putih, saya biasanya langsung pergi ke kamar kakak ini," tegas pahlawan nasional itu, sambil menunjuk sosok Kiai Usman. Kiai Usman yang turut hadir dalam momentum ini, beliau sebatas merespon dengan anggukan kepala, sembari sedikit menebar senyum dari lisan mulianya. Kembali di era 90-an, umat benar-benar dibuat takjub oleh kedekatan dua ulama karismatik ini. Maklum saja hal ini terjadi, sebab di tengah masyarakat, santri, dan simpatisan Al-Usmani Bedian yang kala itu masih belum usai dari selimut duka karena kepergian Kiai Usman, Kiai As'ad kembali berdauh saat mengisi ceramah di suatu pesantren di Bondowoso. Sungguh mengejutkan sekali dauhnya. "Tak lama lagi saya akan menyusul Kak Usman," ungkap Kiai As'ad di sela-sela wejangannya. Serentak tertegun, cemas bercampur aduk takut, seluruh jamaah yang mendengar dauh beliau kala itu. Tak ingin percaya, namun Kiai As'ad adalah salah satu kiai sepuh yang teramat dihormati. Ingin percaya utuh, namun perihal umur hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui secara pasti. Hanya berselang durasi hari, tak lama dari dauh singkat itu, publik dan seluruh pasang mata yang mengetahui, benar-benar hanya mampu menggelengkan kepala, dengan iringan bahasa-bahasa takjub teruntuk kedua pendiri pesantren besar ini. Bagaimana tidak, karena dari ujung timur kota santri Situbondo, tersiar kabar, bahwa sosok mulia Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin telah pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, momen yang menggemparkan ini, selaras dengan isi dauh beliau beberapa hari sebelumnya, yang tak akan lama lagi akan mengusul sang kakak, yakni Kiai Usman. Luar biasa memang, teruntuk kedua ulama kenamaan ini, hingga hari-hari tutup usia mempertemukan keduanya. 1990 adalah ekor tahun, di mana ujung hayat dan kedekatan beliau purna di dunia. Hari ini, Kiai Usman meninggalkan pesantren Al-Usmani Bedian di Bondowoso, sementara Kiai As'ad mewariskan Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, di Situbondo. Abuya Dimyati Cidahu. Abuya Dimyati Cidahu, ulama karismatik asal Banten, beliau kerap menjadi perbincangan karena karomahnya yang mengagumkan. Salah satu kisah yang menarik perhatian, adalah rutinitas ziarah Abuya ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad setiap malam Jumat. Kisah karomah beliau kali ini mengisahkan tentang pengalaman seorang kiai asal Indonesia yang sempat berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan bertemu penjaga makam. Saat tiba di makam, penjaga makam bertanya kepada kiai tersebut tentang asal-usulnya. "Saya dari Indonesia," jawab sang kiai. Mendengar jawaban itu, penjaga makam terlihat antusias dan mengatakan bahwa ada seorang ulama dari Indonesia yang rutin berziarah setiap malam Jumat. Penjaga makam pun menceritakan bahwa ulama tersebut sangat dihormati oleh seluruh peziarah. Setiap kedatangannya, suasana di sekitar makam menjadi hikmat dan penuh ketenangan. Karena penasaran, sang kiai memutuskan untuk menunggu hingga malam Jumat tiba. Ia ingin mengetahui,
siapa sosok ulama Indonesia yang disebutkan oleh penjaga makam. Ketika malam Jumat tiba, kiai itu menyaksikan sesuatu yang membuatnya terkejut. Sosok ulama yang dimaksud ternyata adalah Abuya Dimyati Cidahu, seorang tokoh ulama besar dari Banten. Abuya Dimyati dikenal sebagai pendiri pondok pesantren Cidahu yang menjadi tempat menimba ilmu para santri dari berbagai daerah. Aktivitasnya di pondok pesantren kerap diwarnai dengan pengajian dan zikir bersama para santri. Namun, fakta bahwa Abuya rutin berziarah ke makam Syekh Abdul Qodir Al-Jilani setiap malam Jumat menjadi sebuah misteri yang sulit dijelaskan dengan logika. Mengingat, pada malam yang sama, Abuya juga selalu terlihat di pondok pesantrennya di Indonesia. Karomah Abuya semakin menguatkan keyakinan banyak orang, bahwa ia adalah ulama yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Allah. Kehadirannya yang tampak di dua tempat berbeda, menjadi salah satu tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada hambanya yang taat. Kisah ini menambah deretan cerita tentang karomah Abuya yang diakui oleh banyak kalangan. Bagi para santrinya, Abuya adalah sosok guru yang penuh kasih sayang dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Santri Abuya sering menceritakan, bahwa ia mengajarkan pentingnya keikhlasan dan konsistensi dalam menjalankan amalan, termasuk ziarah kubur. Menurut Abuya, ziarah adalah salah satu cara untuk mengingat kematian dan mempererat hubungan spiritual dengan para wali Allah. Keistimewaan Abuya Dimyati tak hanya diakui di kalangan pesantren, tetapi juga oleh para ulama internasional. Kehadirannya di makam Syekh Abdul Qodir Al-Jilani, menjadi bukti nyata bahwa ia memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan ulama-ulama terdahulu. Syekh Abdul Qodir Al-Jilani sendiri merupakan tokoh besar yang dikenal dengan ajarannya tentang tawakal, keikhlasan, dan cinta kepada Allah. Makamnya di Baghdad menjadi salah satu tujuan ziarah umat Islam dari seluruh dunia. Mungkin, bagi Abuya, ziarah ke makam Syekh Abdul Qodir Al-Jilani adalah bentuk penghormatan kepada seorang wali Allah, yang telah banyak berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam. Para santri yang mengetahui kisah ini merasa bangga memiliki sosok guru seperti Abuya Dimyati. Mereka meyakini bahwa ilmu dan petunjuk yang diberikan oleh Abuya berasal dari kedekatannya dengan Allah dan para walinya. Kisah ziarah rutin Abuya ke makam Syekh Abdul Qodir Al-Jilani juga menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus menjaga hubungan spiritual dengan para pendahulu yang telah berjasa dalam menyebarkan Islam. Kiai Muchtar Syafaat. Kiai Muchtar Syafaat Abdul Ghafur, atau yang akrab dipanggil Kiai Syafaat, beliau merupakan kiai yang masyhur memiliki banyak karomah sebagaimana yang dimiliki para kekasih Allah. Salah satu dari karomah kiai yang juga terlibat dalam perang melawan Jepang di Kabupaten Banyuwangi ini, adalah beliau mampu mengetahui kedatangan malaikat Israel, dan meminta untuk menunda maut pada malaikat pencabut nyawa tersebut. Hal ini sebagaimana penuturan Mbah Wan, santri yang diberi amanah untuk mendampingi Kiai Syafaat di Ndalem maupun dalam perjalanan beliau sebagai mubalik, bahkan hingga ditunjuk sebagai sekretaris pribadi, saat Kiai Syafaat mendirikan sekaligus mendapat amanah sebagai pengurus Majelis Musyawarah Pengasuh Pesantren, serta merintis dan menjadi Rais Syuriah PCNU Kabupaten Banyuwangi. Suatu pagi di tahun 1981, saat Mbah Wan berada di dalam kasepuhan bersama Kiai Syafaat, tiba-tiba Kiai Syafaat menuturkan bahwa baru saja ada tamu. Mbah Wan pun bertanya, "Mohon maaf, siapa tamunya Kiai?" "Malaikat Israel," jawab Kiai Syafaat dengan tenang. Mbah Wan yang mendengar jawaban terkait siapa tamu tersebut langsung terkejut. "Malaikat Israel ini tadi hendak mencabut nyawaku, tapi saya tawar jangan sekarang, sebab anak-anakku masih kecil, datanglah kembali 10 tahun lagi," urai sang kiai dengan santai. Mbah Wan terdiam mendengar penuturan tersebut. Dalam hati Mbah Wan berharap semoga kiai yang sangat dicintai ini panjang umur, dan bisa terus membersamai santri-santri dengan keteladan akhlak, kecintaan pada umat dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Benar saja, 10 tahun kemudian Kiai Syafaat meninggal pada usia 72 tahun, hari Sabtu pukul 2 dini hari, tanggal 2 Februari 1991 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1411 Hijriah. Mbah Wan saat itu termasuk yang sibuk menyambut tamu, teringat cerita Kiai Syafaat 10 tahun lalu. Beliau pun menuturkan kisah tersebut pada putra-putri Mbah Kiai Syafaat, termasuk Kiai Ahmad Munib Syafaat yang menceritakan telah kisah ini. Begitulah sepenggal kisah karomah Kiai Syafaat yang meminta kepada malaikat Israel untuk menunda mautnya. Tentu bagi orang awam hal ini tidak akan bisa terjadi, karena maut adalah takdir yang menjadi hak prerogatif Allah untuk menentukannya, dan menjadi kewenangan malaikat Israel melakukannya.
Hal ini menjadi bukti bahwa ada hak-hak khusus yang diberikan Allah kepada para kekasihnya, dan ini juga menjadi bukti bahwa doa adalah senjata yang diberikan Allah kepada kaum mukmin sebagai cara untuk merubah takdir. Dalam kitab Sauban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebajikan. Sungguh, seseorang benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena doa yang telah ia kerjakan. Hadis riwayat Al-Mustadrak. Kiai Taifur Mawardi. Tidak ada yang tidak mengetahui tentang Biru Taifur, atau Sumur Taifur. Sumur yang terletak di Ma'had Rusaifah Makkah ini, merupakan salah satu karomah dari ulama Nusantara yang saat itu masih menimba ilmu kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kiai Haji Muhammad Taifur Mawardi Purworejo, salah satu waliullah yang masyhur dengan julukan ahli mimpi bertemu Rasulullah ini memiliki banyak karomah, salah satunya ialah tidak basah saat berjalan di bawah guyuran hujan. Abah Taifur, sapaan akrabnya, adalah sosok di balik penemu sumur tersebut, sumur yang saat itu menjadi sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari para santri Ma'had. Kisah masyhur saat Abah Taifur menemukan sumur ini diriwayatkan oleh Faisal Abbas Hafidz, yang saat itu diceritakan langsung oleh Abah Taifur. Saat Abah masih menimba ilmu di Ma'had Rusaifah, keadaan kala itu sangat sulit, khususnya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Waktu itu Abah sampai tidak mandi berhari-hari karena sulitnya mencari air. Merasakan situasi yang sangat, Abah Taifur pun melakukan istikharah untuk mencari sumber air. Hingga pada suatu ketika, dalam mimpinya beliau melihat sebuah sumur yang berlokasi sangat dekat dengan Ma'had. Lalu Abah menimba air di sumur tersebut. Saat menimba Abah merasakan tali yang ditariknya sangat berat, hingga nampaklah sosok tubuh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mimpi itu sampailah kepada sang guru, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad lalu memerintahkan untuk menggali sesuai petunjuk dari mimpi Abah Taifur, lalu didapatilah sumber mata air, yang ternyata belum sampai 2 meter menggali tanah sudah keluar air. Seringnya Abah Taifur bertemu dengan Rasulullah, membuat Sayyid Muhammad selalu meminta saran kepada baginda Nabi melalui Abah. Jika Rasulullah tidak merestui, maka Sayyid Muhammad tidak akan melakukan apapun yang hendak ia lakukan. Akhirnya, sumur tersebut dinamakan sesuai dengan nama penemunya, yakni Sumur Taifur. Penamaan tersebut langsung diberikan oleh Sayyid Muhammad. Namun karena sikap tawadu dan kerendahan hati Kiai Haji Muhammad Taifur Mawardi, beliau sebenarnya lebih senang jika sumur tersebut diberi nama Sumur Sayyid Muhammad. Mbah Malik Purwokerto. Di Jabal Abi Kubais Mekah, seorang guru nan arif bijaksana mengumpulkan murid-muridnya. Masing-masing diberi segelas air putih, dan diperintahkan membacakan sholawat ke air tersebut, seraya berujar, siapapun yang air di gelasnya paling harum dan wangi, maka dialah orang yang paling tinggi cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dari sekian banyak gelas hanya satu yang paling harum dan wangi semerbak, yaitu milik Mbah Kiai Abdul Malik Purwokerto. Beliau tak lain adalah Guru Habib Lutfi bin Yahya. Salah satu amalan Mbah Kiai Abdul Malik adalah, beliau selalu istiqomah membaca sholawat Hadroh Hidrir, Shollallahu ala Muhammad, setiap hari sebanyak 15.000 kali. Tiada yang sulit untuk mengamalkan bagi mereka yang telah dimudahkan oleh Allah, dan tiada yang mudah bagi mereka yang tidak dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Kiai Marzuki Giriloyo. Mbah Kiai Marzuki Giriloyo semasa hayatnya dipenuhi dengan banyak kemuliaan. Salah satu yang diberikan Allah kepada beliau adalah karomah kewalian. Karomah adalah keistimewaan khusus yang diberikan Allah kepada hambanya yang soleh. Berbeda dengan mukjizat, yakni keistimewaan yang hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Pada tahun 2017, menjelang haul yang ke-26 Mbah Kiai Marzuki, ada seorang santri bernama Abdul Basit dari Kulon Progo. Santri ini tak pernah absen dalam haul Mbah Kiai Marzuki, bukti cintanya kepada simbah guru tercinta. Diketahui Abdul Basit juga pernah nyantri di pesantren Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta. Pada saat itu, Basit mengalami kecelakaan di Bantul, dan akhirnya motor miliknya ditahan pihak kepolisian. Tentu saja hal itu membuat Basit bingung. Basit harus segera menyelesaikan banyak tugas, apalagi menjelang haul simbah guru tercinta. Di tengah batin yang berkecamuk itu, Basit akhirnya sowan kepada Mbah Kiai Marzuki di makam Giriloyo.
Sudah menjadi kebiasaan santri kalau sedang galau atas suatu masalah, seringkali mereka sowan kepada guru, dan meminta petunjuk guru. Basit berdoa kepada Allah, agar diberikan solusi atas persoalan yang baru saja dialami. Atas izin Allah, pihak kepolisian akhirnya mendapatkan telepon dari Mbah Kiai Marzuki Giriloyo. Telepon itu meminta, agar polisi mengembalikan sepeda motor santri bernama Basit. "Halo Mas Basit, segera datang ke kantor kepolisian sekarang ya. Ini sepeda motornya sudah bisa diambil," tegas Pak Polisi. Mendengar telepon ini, Basit bergegas ke kantor kepolisian Bantul. Basit sangat senang, karena sebelumnya ia gelisah dengan nasib sepeda motornya. "Mas, ini motormu ambil saja. Saya baru saja mendapatkan telepon dari Mbah Kiai Marzuki, agar sepeda motor ini dikembalikan kepadamu," ucap Pak Polisi menjelaskan. Jawaban ini tentu saja membuat Basit kaget. Dalam batinnya, bagaimana mungkin ada telepon dari Mbah Kiai Marzuki, yang saat itu akan menjelang Haunyal yang ke-26? Bagaimana mungkin orang yang sudah wafat bisa menelepon polisi? Basit akhirnya sadar, bahwa itulah karomah Mbah Kiai Marzuki. Banyak kekasih Allah yang secara jasad sudah dimakamkan, tetapi secara rohani bisa terus hadir kepada siapa saja. Demikian juga dengan sosok Mbah Kiai Marzuki, secara jasad sudah dimakamkan di Giriloyo, sebelah barat masjid pesantrennya, tetapi secara rohani ia bisa komunikasi dengan yang masih hidup di dunia. Kisah ini menjadi pelajaran kepada kita semua untuk meningkatkan amal soleh, sehingga bisa makin dekat dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah karomah Mbah Marzuki, yang beliau sudah wafat masih bisa menolong santri yang ditilang polisi. Mbah Musyafa Kaliwungu. Sebelum dikenal sebagai wali, Mbah Kiai Musyafa dianggap orang gila. Namun kemudian banyak orang yang menemukan karomahnya. Karena itu, setelah dia meninggal, makamnya kerap didatangi peziarah. Seperti halnya makam wali-wali yang lain, makam Mbah Syafa ini pun kerap dikunjungi para peziarah, terlebih pada hari Kamis Wage sore dan Jumat Kliwon. Pada kedua hari tersebut, ratusan bahkan ribuan peziarah datang ke sana. Santri dari beberapa pesantren juga kerap menjadikannya sebagai tempat untuk melaksanakan riyadoh. Selama hidup, antara tahun 1920 hingga 1969, Mbah Syafa dikenal sebagai sosok yang zuhud. Ia sangat sederhana, baik dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. Kesederhanaannya dalam berpakaian, membuat sebagian orang menganggap Mbah Syafa sebagai kiai yang sangat miskin. Tidak jarang orang juga mengatakan bahwa Mbah Syafa adalah orang gila, karena ia memang kerap berperilaku hawarikul adat, yaitu berperilaku di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Sangkaan orang bahwa Mbah Syafa adalah orang gila, sudah terdengar sebelum masyarakat mengetahui karomah dan kewaliannya. Pada suatu hari, tetangga di sekitar rumah Mbah Syafa dibikin gempar. Pasalnya setelah musim haji, ada seorang haji yang mengaku dititipi anggur oleh seseorang di Mekah, untuk diserahkan kepada Mbah Syafa yang baru saja menunaikan ibadah haji di Mekah. Padahal tetangga Mbah Syafa menyaksikan sendiri, selama musim haji itu Mbah Syafa berada di rumahnya. Sejak itu pandangan orang pada dirinya berubah, apalagi setelah karomah-karomahnya disaksikan orang-orang di sekitarnya. Suatu saat Mbah Syafa menjamu tamu yang datang. Masing-masing tamu menuang sendiri air minum dari ceret yang sudah disediakan. Anehnya, air minum yang berasal dari satu ceret itu dirasakan berbeda-beda oleh tamu yang minum. Dalam kisah yang lain, suatu ketika pada tahun 60-an, Mbah Syafa kedatangan seorang tentara. Si tentara itu bermaksud memohon restu, karena sebagai pembela negara dia mendapat tugas ikut dalam rombongan pasukan Trikora, yang akan membebaskan Irian Jaya dari pendudukan Belanda. Saat dia sampai di tempat tinggal Mbah Syafa, dan mengemukakan maksudnya, namun Mbah Syafa tidak menjawab sepatah kata pun. Beliau hanya mengambil sebuah wajan yang telah dibakar hingga merah membara. Oleh Mbah Syafa wajan itu didekatkan ke kepala orang tersebut, sambil dipukul beberapa kali. Sesaat kemudian beliau masuk ke dalam rumah, dan keluar dengan membawa 3 buah biji randu, lantas menyerahkannya pada orang itu. Orang tersebut tidak mengerti apa maksud Mbah Syafa, namun ia tetap menyimpan biji randu pemberian Mbah Syafa. Di belakang hari, isyarat tersebut bisa diketahui setelah kapal yang ditumpangi tentara Indonesia hancur di tengah laut, namun atas izin Allah orang tersebut selamat. Dalam kisah yang lain diceritakan pada 1940-an,
Suatu hari Mbah Syafa menggali tanah hingga dalam. Orang-orang di sekitarnya pun merasa heran dengan apa yang dikerjakannya itu. Sebagian mengira tempat itu akan digunakan untuk memelihara ikan, sebagian yang lain menyangka akan dibuat sumur. Setelah beberapa saat orang baru sadar, bahwa Mbah Syafa mengetahui peristiwa yang bakal terjadi belakangan. Karena tidak berselang lama, tentara Jepang menyerbu daerah Kaliwungu, dan lubang itu dipergunakan sebagai tempat persembunyian orang-orang yang ada di sekitarnya. Berbagai peristiwa aneh terjadi termasuk setelah beliau meninggal dunia pada 13 Maret 1969, seperti yang tertulis pada nisannya. Suatu ketika saat sedang membersihkan balai desa Kerajaan Kulon, Mbah Rashid, tukang sapu kantor tersebut, tiba-tiba ia ditemui Mbah Syafa namun tanpa berbincang apapun. Mbah Syafa memberinya uang Rp1.000, padahal ia telah meninggal dunia. Anehnya, ketika sudah dibelanjakan, uang itu tetap utuh dan tetap ada di saku Mbah Rashid begitu ia sampai di rumah. Hal itu berulang hingga 3 kali, membuat gundah Mbah Rashid. Hatinya baru tenang, setelah uang itu ia kembalikan ke kuburan Mbah Syafa. Abah Anom Suryalaya. Abah Anom merupakan salah satu ulama karismatik tanah Sunda. Nama lengkap beliau adalah Syekh Ahmad Syohibul Wafat Tajul Arifin. Abah Anom lahir pada tanggal 1 Januari, tahun 1915, tepatnya di Suryalaya, Tasikmalaya. Karena itulah, ada sematan Suryalaya pada akhir nama panggilan beliau. Sehingga, beliau pada akhirnya dikenal pula dengan nama Abah Anom Suryalaya. Abah Anom merupakan anak kelima dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, atau yang dikenal sebagai Abah Sepuh, pendiri pesantren Suryalaya. Sebuah pesantren tasawuf yang khusus mengajarkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Karena kedekatannya dengan Allah, beliau juga dikenal sebagai seorang alim yang mempunyai kelebihan yang diberikan Allah. Banyak sekali kesaksian tentang karomah atau kelebihan yang dimiliki oleh Abah Anom, seperti kisah karomah beliau berikut ini. Suatu ketika, seorang kapten dan anak buahnya mendatangi pesantren Suryalaya. Ia membawa batu kali dari kantongnya sebesar tinju. Batu itu diletakkan di sebelah telapak tangan kirinya. Kemudian tangan kanannya satu kali pukul saja batu tersebut telah terbelah dua. Dia berikan kedua belahan batu itu kepada Abah dengan sikap sombong. Abah Anom mengambil batu itu dan meremas batu itu, kemudian jadilah batu itu hancur laksana tepung. Si kapten terkejut, tetapi ia belum mengakui kekalahan. Kemudian Abah Anom meminta segelas air kepada tukang masak di dapur. Gelas berisi air itu diberikan kepada si kapten yang dilihatnya ada ikan dalam gelas. Kapten itu segera bergaya seperti orang yang memancing dan ikan itu seolah terkait di alat pancing. Dia tunjukkan dengan sombong, ikan itu terpancing dari gelas kepada Abah Anom. Tetapi, tiba-tiba di lantai, di hadapan si kapten menggeletar seekor ikan besar. Kemudian dengan isyarat jari telunjuk saja oleh Abah Anom, ikan itu seperti terkait dengan pancingan telunjuk Abah Anom. Belum sempat sang kapten menunjukkan ketakjubannya lagi, Abah Anom seolah memegang ketapel, dia mengarahkan ketapel itu ke atas atap rumah. Sesudah ditariknya tiba-tiba jatuhlah seekor burung yang rupanya kena tembakan ketapel. Sang kapten bersujud di depan Abah Anom, diletakkannya lututnya kepada lutut Anom-Anom. Ia mengkukalah dan meminta maaf, serta minta ditalkinkan untuk menganut dan mengamalkan pesantren Suryalaya. Kiai Said Tegal. Kiai Haji Said bin Kiai Haji Armia, Giren Talang Tegal Jagal Jawa Tengah. Said bin Kiai Haji Armia adalah seorang waliullah dari Tegal Jawa Tengah. Kiai Said bin Kiai Haji Armia adalah seorang waliullah dari Tegal Jawa Tengah. Beliau adalah seorang kiai yang zuhud dan wirai. Dalam kehidupan rumah tangganya serba pas-pasan, tidak muluk-muluk layaknya para pejabat yang serba mewah, padahal beliau sang kiai adalah kiai terkenal, dan sebagai pengasuh pondok pesantren atau Hidayah Giren Talang Tegal. Suatu hari istri sang kiai saat berada di tempat cucian baju, sambil memegang gayung untuk mengambil air dari dalam kolam, ia tiba-tiba membatin dalam hatinya, "Ya Allah, aku ingin memiliki emas." Seketika itu juga gayung yang ia pegang berubah menjadi emas. Sang kiai yang melihat kejadian itu menangis dengan penuh kesedihan, sambil berkata, "Ya Allah, ampunilah istri hamba-Mu ini yang mempunyai keinginan dunia dalam hatinya." Sang istri yang melihat kedatangan suaminya dan mendengar perkataan sang kiai menjadi malu.
dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang, yang sekaligus murid dari Kiai Haji Said bin Kiai Haji Armia, beliau pernah menceritakan bahwa sewaktu beliau belum menjadi murid Kiai Haji Said, beliau melihat dari mata batin sebuah cahaya yang memancar ke atas menembus langit dari suatu tempat. Karena penasaran, beliau mencari sumber cahaya tersebut, hingga sampailah beliau di desa Cikurabojong, Tegal, Jawa Tengah, dan ternyata sumber cahaya tersebut berasal dari pemakaman umum di desa tersebut. Beliau pun bertanya-tanya, siapakah yang dimakamkan di sana? Amalan apa yang menyebabkan makam tersebut mengeluarkan cahaya hingga menembus langit? Dan makam tersebut adalah makam seorang waliullah yang agung, yaitu Hadratus Syaikh Kiai Haji Armia bin Kiai Haji Kurdi, salah seorang ulama yang selalu mengajarkan kepada masyarakat sekitar tentang Tauhidullah. Beliau pun tertarik untuk belajar kepada putranya, yaitu Kiai Haji Said bin Kiai Haji Armia. Sebelumnya haul Kiai Haji Armia belum pernah ada, karena Kiai Haji Said pernah diwasiati ayahnya untuk tidak mengadakannya. Namun atas usulan Al-Habib Abdurrahman Bilfaqih, yang mengusulkan untuk selalu mengadakan haul Kiai Haji Armia secara besar-besaran inilah, akhirnya sampai sekarang haul beliau selalu ramai dikunjungi umat Islam dari dalam dan luar negeri. Beliau, Al-Habib Abdurrahman Bilfaqih memberikan alasan, karena untuk mengenang perjuangan Kiai Haji Armia dalam mensiarkan agama Allah, terutama ilmu-ilmu tauhid. Kiai Haji Hasani bin Kiai Haji Said pernah bercerita, bahwa Al-Alamah Syekh Ali Basalamah Mursyid Thariqah Tijaniyah dari Jatibarang Brebes, Jawa Tengah, beliau mendengar bahwa di Tegal ada seorang ulama yang mengajarkan tauhid, Imam As-Sanusi. Beliau pun akhirnya datang ke Tegal untuk bersilaturahim. Sesampainya di Tegal beliau melihat Kiai Haji Said bin Kiai Haji Armia sedang mengajarkan kitab Imam As-Sanusi. Dan di sebelah kanan Kiai Haji Said tampak Sayyidul Wujud baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dan di sebelah kiri Kiai Haji Said tampak Al-Imam As-Sanusi radhiyallahu anhu. Hal ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Said memiliki derajat kewalian yang tinggi, dan ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang hak dan bermanfaat. Tak terhitung jumlahnya murid-murid Kiai Haji Said yang menjadi ulama besar. Di antaranya adalah Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, dan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqih. Kiai Idris Kamali. Kiai Idris Kamali lahir di Mekah pada 1887, dan beliau wafat di Cirebon pada tahun 1987. Beliau adalah putra dari Kiai Kamali, seorang ulama yang berasal dari Pekalongan. Ayahnya kemudian berangkat ke Mekah, dan bermukim di sana. Maka tidak heran, jika semua anaknya terlahir di kota suci tersebut, tak terkecuali Kiai Idris. Setelah pulang ke Indonesia, Kiai Idris kemudian mondok di pesantren di Tebu Ireng, Jombang. Dan disinilah, beliau diambil menantu oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Dari pernikahannya dengan Nyai Azza Hashim, beliau hanya memiliki seorang putra yang bernama Gus Abdul Haq. Kiai Idris Kamali merupakan salah satu murid terbaik Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Dari dedikasi keilmuan dan keikhlasan spiritual inilah, banyak murid-murid Kiai Idris yang kemudian menjadi ulama besar, dan para tokoh nasional. Selain terkenal akan kealiman ilmu agamanya, beliau juga dikenal sebagai seorang kiai yang memiliki keramat yang luar biasa. Kiai Idris Kamali sangat masyhur di daerah Jombang dan sekitarnya. Beliau terkenal sebagai orang yang welas asih, dan suka menolong sesama. Tidak pernah ada orang yang datang ke rumahnya, yang tidak dibantu beliau. Kiai Idris suka membantu orang. Baik memberi atau meminjami uang, ujar Gus Solah. Setiap ada orang yang datang dan minta bantuan uang, Kiai Idris selalu mengambil uang dari balik kasur. Terdapat kisah aneh tentang karomah Kiai Idris, yang dialami langsung oleh almarhum Kiai Tolha Hasan, mantan rektor Unisma Malang. Suatu hari, Kiai Idris meminta Kiai Tolha Hasan, yang saat itu masih menjadi santri, disuruh untuk membersihkan kamar beliau. Lantaran didorong rasa penasaran yang tinggi, Kiai Tolha berusaha mencari tahu, seberapakah banyak uang yang disimpan Kiai Idris di balik kasur. Betapa kagetnya saat itu Kiai Tolha, karena di balik kasur itu tidak ada sepeser pun uang. Tidak ada uang. Dan Kiai Idris belum mengenal rekening bank. Kesimpulan Kiai Tolha pada saat itu, jika Kiai Idris butuh uang, maka akan selalu ada di balik kasur beliau, ujar Gus Solah. Menurut penuturan kebanyakan orang, Kiai Idris kalau mengambil uang asal ambil saja.
Kadang-kadang mengambil di dalam lemari, kadang di toples, kadang mengambil di bawah kasur. Anehnya, biasanya kalau mengambil uangnya selalu pas dengan apa yang dibutuhkan beliau. Jika ada tamu yang membutuhkan uang dengan jumlah sekian, maka ketika beliau mengambil uang, jumlahnya akan sama dengan yang dimaksud. Walayu beliau tidak menghitungnya terlebih dahulu. Terdapat kisah menarik yang terjadi di pesantren beliau yang berada di Cirebon. Suatu hari, ada salah satu santri yang mengalami kesurupan jin. Tanpa berpikir panjang, salah satu santri beliau berkata, "Jika kamu mengganggu terus, saya akan adukan kamu ke Kiai Idris." Mendengar kata-kata saya, jin yang mengganggu itu pergi dan tidak berani kembali. Hal ini terjadi sampai sekarang. Kalau nama Kiai Idris disebut, maka jin yang mengganggu tersebut akan takut. Kiai Siroj Payaman. Kiai Haji Muhammad Siroj, atau yang kerap disapa dengan panggilan Kiai Haji Siroj Payaman, atau Kiai Haji Anwari Siroj, beliau lahir pada tahun 1878 Masehi di Desa Payaman, Magelang. Silsilah nasab dari jalur ibu, nasab Kiai Haji Muhammad Siroj sampai pada Joko Tingkir. Kiai Haji Muhammad Siroj merupakan salah satu sosok kiai yang memiliki banyak karomah. Di antaranya saat berjuang melawan kolonial Belanda, beliau adalah kiai yang kebal terhadap senjata. Selain itu, beliau juga diberikan karomah dapat mencegah bencana letusan dan erupsi Gunung Merapi. Berkat karomahnya menghalau erupsi, beliau diberikan gelar kehormatan Romo Agung oleh Belanda. Belanda memberikan gelar Romo Agung dahulu saat Merapi meletus. Belanda ingin halau lahar, lalu meminta doa ke Mbah Siroj. Doanya pun terkabul, dan lahar tidak menerjang kota Magelang. Sehingga kejadian itu dikaitkan dengan rutinitas pembacaan kitab Sahih Bukhari, yang dikenal dengan pengajian Semaan Buharen atau membaca kitab Bukhari, yang setiap Ramadan 1 bulan penuh digelar di Masjid Agung Alun-Alun Kota Magelang sampai sekarang, kata Kiai Haji Mafatihul Huda, salah seorang cicit almarhum Kiai Haji Anwari Siroj. Menurutnya, keampuhan ilmu karomah yang dimiliki beliau terbukti saat terjadi agresi militer Belanda pertama. Saat itu Masjid Agung Payaman diserang Belanda pada tahun 1948 dengan membabi buta. Belanda selalu mencari sosok Kiai Haji Siroj, yang dikenal sebagai pimpinan para santri pejuang. Pencarian dilakukan mulai masjid sampai di beberapa kampung di Payaman Magelang. Namun hanya pohon-pohon sekitar yang terbakar, karena Kiai Haji Siroj dan santri yang sempat bersembunyi di bawah masjid berhasil melarikan diri ke Desa Canden, yang jaraknya 10 km dari Masjid Agung Payaman Magelang. Kemudian, sebelum serangan umum pada 1 Maret 1949, para santri dibekali oleh bambu runcing sebelum melakukan penyerangan ke Ambarawa. Kiai Haji Subhi pendiri pondok pesantren Bambu Runcing Parakan Temanggung, yang saat itu masih menjadi santri Mbah Siroj, ia diperintahkan mencari bambu sebanyak-banyaknya, dan diruncingkan untuk menjadi senjata melawan Belanda dalam serangan umum 1 Maret. Saat itu Mbah Siroj memberikan bambu-bambu itu dengan doa-doa, dan membawa kemenangan, meski tentara Belanda memiliki senjata lengkap dan otomatis, kata dia. Kiai Haji Subhi kemudian memberi nama pondok pesantren yang didirikannya, dengan nama Pondok Pesantren Bambu Runcing Parakan Temanggung, Jawa Tengah, yang masih berdiri kokoh dan eksis sampai sekarang. Kini, di Ambarawa berdiri kokoh sebuah monumen sebagai simbol agresi militer dengan nama Museum Palagan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada masa penjajahan, hanya Kiai Haji Siroj yang diberikan kebebasan oleh Belanda untuk berdakwah ke berbagai daerah. Hal itu karena Belanda merasa segan dengan karomah dan kesaktian yang dimiliki Kiai Haji Siroj. Romo Kiai Haji Siroj orang yang membawa Payaman ini dari jahiliyah menjadi Madaniyah. Dan setelah Belanda kalah, maka mulai digelarlah tradisi Syawalan, atau dikenal Bodo Kupat, yakni sejak tahun 50-an, Tutur Muhammad Tibian, Imam Masjid Agung Payaman, yang juga sesepuh sekaligus cucu dari Kiai Haji Siroj. Kiai Zainuddin Nganjuk. Kiai Zainuddin Mojosari asalnya dari Padangan Bojonegoro. Beliau mondok di Langitan. Di Langitan inilah beliau diambil menantu oleh Kiai Soleh Langitan. Istri Kiai Soleh adalah putrinya Yai Muhtar Cepoko. Selanjutnya, Kiai Zainuddin Mojosari diutus oleh Mbah Muhtar Cepoko agar ngopeni, mengasuh, Pondok Mojosari, menggantikan Kiai Nur Muhyiddin yang pindah ke Poleng Mojodur. Kiai Nur Muhyiddin menantunya Kiai Muhtar. Santri-santri Kiai Zainuddin Mojosari antara lain Kiai Haji Wahab Hasbuloh, Kiai Jazuli,
Ayah Gusmik, dan Mbah Wali Fatah Mangunsari Tulungagung. Di antara keistimewaan Kiai Zainuddin Mojosari adalah kemampuan beliau memahamkan orang asing dengan cara dirangkul. Lebih jelasnya saat bertemu dengan Belanda, dia langsung dirangkul Yai Zainuddin. Maka terjadilah dialog yang satu menggunakan bahasa Jawa dan yang lain dengan bahasa Belanda. Demikianlah kisah-kisah karomah para kiai Pulau Jawa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.